sangat cantik. Namun ketika ia didekati, tiba-tiba wujudnya menjadi tua dan menyeramkan. Mbak Yayu ini menampakkan dirinya seperti mahasiswi biasa, cuman pakaiannya sangat jahat. Mbak Yayu ini tidak akan pernah meninggalkan UGM. Yogyakarta dikenal sebagai kota paling aman se-Indonesia. Tadinya. Sekarang udah banyak kelitih ya. Aduh, ini problem yang belum tuntas juga dari tahun ke tahun. Ya udah lama banget itu terjadi. Yogyakarta selalu dikenal dengan kota yang penuh kuliner, kota pendidikan, banyak univ-univ di sana, universitas, kota wisata yang indah ya, banyak lokasi-lokasi wisata yang seru-seru ya. Dan juga selalu ada momen yang magis setiap kita ke Jogja. Setuju nggak? Setuju ya? Setiap gue ke Jogja itu pasti ada sesuatu yang magis gitu, yang kayak membuat gue pengen balik lagi ke Jogja gitu. So, pada Ma Aku Takut episode kali ini kita akan spesial membahas kisah-kisah mistis nan magical yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. So, tanpa berlama-lama lagi, aku Diku sebagai Mbah Du kawan kalian pada malam hari ini. Selamat datang kembali di Ma Aku Takut. Di Yogyakarta itu banyak banget kita bisa menemukan penjual-penjual jamu ya, baik itu di sebuah toko, di lapak, di pinggir jalan, ataupun juga yang keliling. Mungkin buat teman-teman yang masih tinggal di daerah-daerah pinggir mungkin masih merasakan ya adanya tukang jamu keliling ya. Dulu zaman aku masih kecil tuh masih ada guys orang-orang yang jual jamu tuh mbok-mbok pakai kebaya, dia bawa jamu digendong gitu ya. Itu masih umum waktu aku kecil. Cuman sekarang udah hampir tidak pernah ya. Orang-orang mungkin emang mulai tahun-tahun berapa ya? Tahun-tahun mungkin 2007 ke atas penjualan jamu kayaknya orang-orang sudah mulai jarang gitu ya membeli jamu, kecuali jamu yang sekalian kita beli aja di lapak gitu ya, di toko-toko di pinggir jalan seperti itu. Jadi mbok-mbok penjual jamu udah mulai jarang terlihat di ibu kota gitu. Namun beda dengan halnya di Jogja. Di Jogja itu masih ada dan masih lumayan banyak penjual-penjual jamu, perempuan-perempuan yang menjajahkan jamu keliling gitu ya, dengan menggendong botol-botol jamu di belakangnya gitu. Dan di lokasi Gunung Api Purba Ngelanggeran ternyata ada sebuah kisah mistis yang menarik yang berhubungan dengan penjual jamu keliling. Ada penampakan-penampakan yang berwujud penjual jamu keliling yang berlokasi di Gunung Api Purba Ngelanggeran. Kabarnya suatu hari ada seorang pendaki yang sedang berwisata atau mendaki gunung lah di Ngelanggeran itu. Lalu saat ia sedang beristirahat karena letih, ia melihat ada penjual jamu yang melewatinya. Tanpa berpikir panjang, ia coba untuk memanggil si penjual jamu tersebut yang berwajah sangat cantik. Ia membeli sebuah jamu sambil ngobrol-ngobrol dan beristirahat. Setelah ia membeli jamu, ia meneruskan pendakiannya. Ketika ia penasaran dengan kecantikan sang penjual jamu tersebut, ia menengok ke belakang dan ternyata penjual jamu tersebut sudah hilang. Ketakutan menyelimuti pendaki tersebut sehingga ia mendaki lebih cepat karena ia sendirian, kabarnya seperti itu. Bahkan saking diselimuti rasa ketakutan yang sangat tinggi, pendaki tersebut memutuskan untuk kembali ke pos awal. Ketika ia bercerita apa yang terjadi dengan dirinya yang berhubungan dengan penjual jamu yang cantik itu, ternyata warga sekitar yang ada di pos tersebut juga menceritakan bahwa kejadian penjual jamu itu tidak hanya sekali saja dialami. Ada kisah masyarakat lain yang berhubungan dengan penjual jamu di Ngelanggeran ini mengatakan bahwa ketika dilihat penjual jamu tersebut dari jauh emang terlihat sangat cantik. Namun ketika ia didekati,
tiba-tiba wujudnya menjadi tua dan menyeramkan. Tapi ini mungkin kalau yang kedua itu yang tadi ya, dari jauh cantik, pas dekat menyeramkan. Itu mungkin hal-hal normal ya yang bisa kamu dapatkan di kota-kota besar juga ya. Karena aku juga pernah kadang janjian sama cewek dari Bumble, dari Tinder, ketika dilihat di foto cantik, pas nyampe kurang lah. Aku nggak bisa bilang jelek, cuman tidak sesuai dengan di foto kayak gitu ya. Jadi ya mungkin itu hal-hal yang disebut fata morgana ya. Jadi dari jauh kayak gimana, dari dekat kayak gimana. Oke. Nah, itu kan tadi soal penjual jamu di Ngelanggeran. Sekarang kita beralih ke cerita kedua, masih di kota tercinta kita di Yogyakarta, yaitu adalah hantu Mbak Yayu di UGM. Hantu Mbak Yayu ini ternyata sangat populer di kalangan mahasiswa-mahasiswa, bahkan alumni-alumni UGM. Terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi yang mengaku bahwa sering melihat penampakan Mbak Yayu yang suka muncul di CCTV. Jadi Alkisah menceritakan bahwa Mbak Yayu ini sebenarnya adalah dia adalah seorang mahasiswi di Fakultas Ekonomi UGM. Dia merupakan mahasiswi yang teladan, namun sayangnya ketika dia skripsinya itu suka ditolak mentah-mentah sama dosen pembimbingnya. Akibat ia stres dan banyak tekanan, dia memutuskan untuk bunuh diri. Cerita tentang Mbak Yayu ini sebenarnya udah berpuluh-puluh tahun, belasan sampai puluhan tahun lah menghantui Fakultas Ekonomi UGM. Bahkan beberapa mahasiswa yang masih aktif di UGM, di Fakultas Ekonomi, sering bersaksi bahwa mereka suka melihat hantu Mbak Yayu di sore dan malam hari. Biasanya Mbak Yayu menampakkan dirinya di koridor lantai 3 Gedung Utara atau ruangan U305 sampai U302. Wow, sangat spesifik. Bagi beberapa orang yang melihat itu, apa sih bedanya Mbak Yayu ini, kayak gimana sih penampakannya? Katanya guys, menurut para saksi, Mbak Yayu ini menampakkan dirinya seperti mahasiswi biasa, cuman pakaiannya sangat jadul, katanya gitu. Sangat out of the time lah, mungkin udah di luar masa yang seharusnya gitu. Atau mungkin aja yang kamu lihat adalah mahasiswa hipster di Fakultas Ekonomi UGM dengan baju neneknya, nggak tahu juga. Ada juga yang bersaksi bahwa Mbak Yayu ini berkeliaran di Fakultas Ilmu Budaya atau di bagian kampus bagian timur yang berdekatan juga dengan Fakultas Ilmu Psikologi. Kalau kata orang pintar sih, katanya Mbak Yayu ini tidak akan pernah meninggalkan UGM. Oke, kita lanjut ke cerita ketiga. Tadi kan udah ngomongin soal Mbak Yayu. Sekarang ini ada Mbah Atin. Kisah Mbak Atin yang berasal dari Yogyakarta ini berasal dari sebuah kisah tentang perempuan tua yang memakai kebaya kuning dan menenteng tas hitam. Mbak Atin sebenarnya merupakan sosok yang tidak diketahui keberadaannya itu ada atau enggak sebenarnya. Jadi nggak ada yang tahu Mbak Atin itu siapa, tinggal di mana, orang mana, temennya siapa, kerja di mana, atau berkeliaran di mana, orang tuh nggak tahu sebenarnya dia siapa. Dia tuh adalah sosok misterius gitu loh. Namun keberadaannya itu selalu dikaitkan dengan terjadinya sebuah bencana. Bagi orang yang melihat Mbah Atin, maka bisa dikaitkan dengan dua kemungkinan. Antara tempat itu akan terjadi bencana atau seseorang di tempat itu akan meninggal dunia. Karena selain disebut sebagai pembawa bencana, Mbah Atin ini juga disebut sebagai pencabut nyawa, seperti itu. Bahkan ada kisah seorang anak kecil yang bercerita bahwa ia memimpikan bertemu dengan sosok nenek-nenek, dan tidak sampai sore hari setelah ia bercerita itu, ia tewas hanyut terbawa arus sungai. Sebagian orang bahkan meyakini bahwa Mbah Atin ini merupakan sosok jahat yang memiliki kekuatan ilmu hitam. Ada yang mengatakan bahwa dulu Mbah Atin merupakan sosok cegil ya, cewek gila atau perempuan dengan gangguan mental yang suka memanipulasi korban, mengajaknya jalan-jalan, makan, minum, nongkrong kayak gitu. Dan setelah diajak jalan-jalan, dikasih makan, dikasih nongkrong, ngobrol-ngobrol gitu, Mbah Atin lalu membunuh korbannya untuk memperkuat ilmu hitamnya. Ini kurang lebih sama kayak Tom Riddle ya, membunuh untuk dapatin ilmu ya, ilmu Horcrux ya di Harry Potter.
Namun pada akhirnya cerita ini disalahartikan sebagai Mbah Atin yang pembawa bencana dan juga pencabut nyawa. Setelah Mbah Atin, kita lanjut ke cerita berikutnya, yaitu ada Rumah Pocong Sumi. Rumah ini didirikan pada tahun 1935 dan masyarakat sekitar yang ada di sekitar rumah tersebut bersaksi bahwa mereka sering melihat penampakan pocong yang disebut-sebut bernama Sumi. Biasanya pocong Sumi ini menampakkan dirinya pada jam 10 malam ketika jalanan sepi dan gelap. Asal muasal rumor yang beredar, jadi katanya cerita-cerita masyarakatnya ya, dulu rumah ini adalah milik orang tua Sumi yang merupakan seorang atau sepasang pengusaha batik yang terkenal. Orang tua Sumi ini mewariskan rumah tersebut ke Sumi gitu, dan ia menikah dengan seorang pengusaha batik juga gitu. Sumini dan suaminya hidup dengan tenang damai di rumah tersebut sampai pada suatu malam mereka ditimpa naas yang tidak tanggung-tanggung. Saat suaminya sedang pergi bekerja, 3 perampok masuk ke dalam rumah Sumini, mengambil semua harta bendanya, merusak benda-benda di rumahnya, dan juga Sumini diperkosa oleh 3 perampok tersebut. Akibat kejadian tragis ini, suami Sumini pun terpaksa harus meninggalkan rumah. Rumah tersebut tidak dijual, mungkin dengan alasan tersendiri, tidak dijual, dan rumor yang beredar rumah ini menjadi sarang hantu seperti kuntilanak, genderuwo, ular dengan mustika di kepala, serta seorang noni Belanda. Meskipun demikian, kata masyarakat sekitar, pocong Sumi ini tidak ada niat jahat sama sekali. Ia hanya akan mengganggu orang yang berniat tidak baik yang ada di sekitar rumah Sumi tersebut. Duh, merinding banget ya. Cuman belum selesai di situ guys, ini masih ada cerita terakhir, yaitu cerita yang berasal dari Benteng Vredenburg. Seperti yang kita tahu, Belanda atau VOC telah menjajah Indonesia selama 3,5 abad, 350 tahun. Cuman tolong ya, ini guru-guru sejarah, tolong dibenerin. Belanda itu nggak menjajah Indonesia selama 350 tahun guys. Itu VOC guys. Belanda cuman berapa puluh tahun doang lah. Coba cari di buku sejarah. Dan selama penjajahan VOC di Indonesia selama 350 tahun ya, Belanda meninggalkan banyak peninggalan seperti benteng, kantor-kantor pemerintahan Belanda, rumah-rumah Belanda, dan lain-lain. Bangunan-bangunan Belanda itu diberi nama loji oleh masyarakat sekitar. Salah satu loji tertua di Yogyakarta yaitu adalah Benteng Vredenburg. Dan kini Benteng Vredenburg itu menjadi spot favorit bagi para wisatawan yang sedang berkunjung ke Yogyakarta. Di dalam Benteng Vredenburg banyak lukisan-lukisan, ilustrasi-ilustrasi tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Loji-loji di benteng tersebut dibangun pada tahun 1776 sehingga disebut sebagai loji besar. Apabila ditelusuri ke dalamnya, maka pengunjung dapat melihat loji lainnya yaitu loji kebun, di mana loji ini dipakai oleh petinggi Jepang bernama Kuchizimukyoko Tyokan. Lalu ada pula wilayah yang memiliki gereja terlama seperti Gereja Protestanse Kerk dan Gereja Franciscus Xaverius, yang keduanya diberi sebutan loji kecil. Tetapi dari sekian banyaknya loji di Benteng Vredenburg, ada loji yang terkenal angker. Bangunan tersebut bahkan tidak diketahui kapan dibangunnya. Bahkan masyarakat sekitar menyebut bangunan tersebut sebagai loji setan. Dinamakan loji setan karena emang bernuansa sangat angker. Banyak warga bahkan yang kerap mendengar jeritan-jeritan seperti minta tolong, jeritan nangis, rintihan-rintihan, suara-suara rintih gitu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa tempat itu dulu adalah tempat penyiksaan orang-orang Indonesia di zaman Belanda. Selain itu, bagian sebelah timur gedung Aula Tengah juga kerap terdengar suara alunan musik-musik Belanda yang biasanya dialunkan pada saat pesta dansa. Padahal di dalam gedung tersebut tidak ada satupun alat musik. Bahkan speaker pun nggak ada. Jadi dari mana suaranya?
Sampai saat ini masih banyak orang yang mengalami kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh akal logika ketika sedang mengunjungi Benteng Vredenburg di Yogyakarta. So, teman-teman, tadi barusan adalah 5 cerita horor dari kota tercinta, kota yang selalu memiliki pengalaman yang magis dan spiritualism tika spiritualitatif di Yogyakarta. So, teman-teman, kira-kira kota apa lagi yang akan kita bahas di episode Mahaku Takut berikutnya? Terima kasih sudah menyaksikan Mahaku Takut. Share video ini ke teman-teman kalian dan pastikan kalian menonton Mahaku Takut pada malam hari gelap-gelapan dan tanpa ada pajangan-pajangan berbau religi di sekitar kalian, biar kalian kesurupan saat menonton ini. Sampai jumpa lagi di episode Mahaku Takut berikutnya bersama gue Mbah Dikaun, Mbah Diku sebagai Mbah Dukaun ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk kirim juga cerita horor kalian ke email di bawah ini. Sampai jumpa lagi di Mahaku Takut. Bye-bye. Yo.